Kelihatan, Pak. Perulangan. Oke. Satu lagi nggak? Ini ada yang join nggak? Yang join satu laptop dipakai untuk 2 orang atau 3 orang? Kurang tahu, Pak, saya. Teman tahu ya? Berarti nggak ada paling. Oke, langsung aja. Masih ada lagi ya? Oke, hari ini kita membahas perulangan ya, perulangan. Kemarin kan terakhir membahas apa? Percabangan ya. Terakhir membahas percabangan. Sekarang kita membahas perulangan. Perulangan ini apa biasanya pakainya? Pernah diajari? Kenapa? While. Oh, di mute ya. Pakai While, for. oke. While, for atau while ya. For atau while. To while. Nah, while. Perulangan ini sama seperti percabangan menggunakan apa ini? Kalau di flowchart. Belah ketupat ya, menggunakan belah ketupat, dia akan balik lagi ke atas ya. Dia balik lagi ke atas. Nah, perulangan itu ada 3 jenis. Ada while, do while, sama for. Ya. While, do while, sama for. Ada 3 jenis. Ini penggunaannya berbeda-beda. Basicnya adalah while. Basicnya adalah while. Contohnya ini. Misalnya perulangan pada sholat. Ya. Perulangan pada sholat, di mana sholat itu ada 4 rakaat. Kan semuanya sama. Takbir sama, al-fatihah sama, rukuk sama, sujud juga sama. Ya. Nah, cuma bedanya di rakaat 2 itu pakai tasahud awal, rakaat 4 itu tasahud akhir. Ya. Rakaat 4 itu tasahud akhir. Makanya kalau di rakaat 2 ini apa? If atau for nih? If ya. Jika rakaat 2 tasahud awal. Jika tidak rakaat 4. Sudah rakaat 4 belum? Kalau belum berarti ulang lagi ke takbir ya. Ulang lagi ke takbir. Ini juga for nih. Ini balik lagi di sini. Oke. Ini adalah perulangan ya. Salah satu contoh perulangan yaitu pada waktu sholat itu ya. Sholat itu adalah perulangan. Nah, yang pertama adalah while ya. While. Di while itu strukturnya seperti ini. Jadi while, terus ini kondisinya apa? Kondisinya ada di sini. Kemudian kurung kurawal buka ya. Ini menggunakan scoop dari while-nya itu. Nah, kalau ada kurung kurawal buka itu pasti ada kurung kurawal tutup. Di mana perulangan yang akan ada di dalam kurung kurawal ini. Perulangannya ada di dalam kurung kurawal ini. Nah, ini while contohnya. Jadi yang awal biasanya di struktur perulangan itu ada namanya inisialisasi ya. Ada inisialisasi, kemudian ada kondisi, kemudian ada update. 3 ini adalah hal yang terpenting di dalam perulangan, baik for ataupun while ataupun do while. Ya. Pasti ada inisialisasi apa yang digunakan dalam perulangan. Yang baru join langsung ikuti aja ya. Yang baru join langsung ikuti. Nah, jadi ada 3. Dalam perulangan itu ada 3, yaitu inisialisasi, kondisi, sama update-nya. Update dari nilai yang digunakan untuk kondisi. Ini pointer saya kelihatan nggak sih? Saya nunjuk apa ini kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan. Oke. Nah, terus kemudian ini salah satu contoh ya. Salah satu contoh dalam while. Integer 6 sama dengan 0. Berarti ini adalah inisialisasi ya. 6 itu awalnya adalah 0. Diulang jika 6 kurang dari 10. Jadi jika diulang jika ya, while itu ada diulang. Sementara 6 kurang dari 10, maka akan masuk ke perulangan ini terus. 0 apakah kurang dari 10? Ya. Ya, 0 kurang dari 10. Berarti bernilai true atau false? True. 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 Oke, saat bernilai true, dia akan masuk ke perulangan ini. Perulangan akan dieksekusi saat nilainya bernilai true. Ya. Perulangan dieksekusi saat nilainya bernilai true. Jadi saat kurang dari 10 akan masuk sini terus. Nah, ini namanya kondisi ya, atau testing ya, kondisi. Nah, di
Di bawahnya itu pasti harus ada update. Kalau nggak ada update, apa yang terjadi? Akan muter terus di sini ya. Misalnya 0 ya, 0 kurang dari 10, true ya. Masuk lagi, 0 kurang dari 10, true lagi. Akan true terus, muter-muter. Nggak akan keluar dari perulangannya. Makanya perlu namanya ada update. Kalau tidak ada update, nanti akan terjadi namanya infinite looping atau muter terus. Namanya itu adalah perlu update ya, perlu update. Oke, ini adalah contoh while. Jadi ada inisialisasi di atas, kemudian ada kondisi di tengah di dalam while-nya ini, kemudian ada incrementalnya ya, incrementalnya. Oke. Nah, ini namanya counter. Biasanya kalau pakai apa? 6 plus ini ya. Plus ini digunakan biasanya untuk ini. Ini kan 6 sama dengan num plus 1 kan. Ini kalau kita belajar yang kemarin itu ada bisa dirubah menjadi num plus. Ya, plus. Ini gunanya plus itu. Kenapa kok sering dipakai? Karena sering dipakai dalam perulangan. Ya. 6 plus ini sering dipakai dalam perulangan. Oke. Ini dual ya, dual. Kalau dual, bedanya dengan while adalah dulu akan mengeksekusi dulu apapun kondisinya. Sama pakai inisialisasi, pakai update, pakai testing. Tapi dia akan mengeksekusi dulu, baru dicek apakah true atau false. Kalau true akan mengulangi lagi. Kalau false akan keluar dari while. Bentuk flowchart-nya biasanya seperti ini. Statement-nya dulu, baru ekspresi. Kalau yang di while itu ekspresinya dulu, baru statement. Bedanya itu. Kalau statement-nya langsung dieksekusi tanpa while, maka pakai do while ya. Jadi langsung statementnya dulu tanpa ngecek true atau false itu pakai do while. Tapi kalau dia ngecek dulu pakai while. Ya, itu bedanya do while sama while. Nanti kita coba di NetBeans-nya. Ini contohnya. Jadi di do while kadang itu inisialisasinya itu tetap ada di atas ya. Tetap jangan dimasukkan do sini. Kalau dimasukkan do akan terulang-ulang lagi ya. Akan terulang-ulang terus. Bedanya apa? Bedanya ini. 6 sama dengan 0. Langsung keluar 6. Apapun kondisinya pasti akan menjalankan kali ya, pasti akan menjalankan kali. Kemudian di while, apakah 0 kurang dari, ini plus ya, berarti sudah jadi 1. Apakah 1 kurang dari 10, jika masih true akan menjalankan lagi. Jika sudah selesai akan keluar menjadi selesai. Yang penting basic algoritmanya tahu dalam perulangan ya. Basic algoritma perulangannya adalah tahu. Oke. Ini adalah for ya, for. Bedanya sama basicnya for adalah while ya. Semua for bisa di while kan. Semua for bisa di while kan. Tapi while belum tentu bisa di for kan. For adalah statement untuk agar kita lebih mudah dalam melakukan perulangan ya. Agar kita lebih mudah melakukan perulangan. Kalau di while, inisialisasi, testing sama update itu terpisah ya, terpisah satu-satu. Kalau di for itu jadi satu baris. Ini inisialisasi, ini testing, ini update. Dia akan menjadi satu baris. Jadi pasti ada inisialisasi di awal, integer i sama dengan 1. Kemudian ada testingnya atau kondisinya, i kurang dari sama dengan 5. Kemudian ada update-nya, i++. Jadi inisialisasi itu biasanya bentuknya sama dengan seperti ini. Yang testing atau kondisi itu harus bernilai true atau false, sama seperti di dalamnya if, sama ya. Kemudian i++ itu adalah update-nya. Update-nya itu pasti berupa i++ atau i plus sama dengan 2 atau i sama dengan i plus 2 dan sebagainya. Itu adalah update-nya. Nah ini yang tadi saya jelaskan ya. Kalau di while itu inisialisasinya di luar, while-nya itu di dalam sini, update-nya ada di dalamnya while ini. Jangan update di luar while ya. Kalau update di luar while nggak akan dieksekusi ya. Dieksekusinya kalau sudah keluar dari while. Di dalam while-nya sini. Update-nya ada di dalam while-nya sini. Oke. Ini kalau bentuknya for ya. Inisialisasi taruh di depan, dipisahkan titik koma, kemudian kondisi, kemudian update. Dipisahkan titik koma. Jangan lupa kurung kurawal ya. Ini nggak ada kurung kurawal. Tapi selalu pastikan saat perulangan itu pasti pakai kurung kurawal. Itu skupnya, skup di mana perulangan itu dieksekusi. Nah, ini contohnya. Ini pakai kurung kurawal kan. Selesainya ini di luar dari for ya. Selesainya ini di luar dari for. Infinite loop ya. Ini apa yang terjadi?
perulangan ini dulu. Jadi 3 dulu. While, do while, sama for. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau mau nanya, speakernya dinyalakan, terus silakan tanya. Mikrofonnya dinyalakan, terus silakan tanya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Lanjut dulu ya. Nggak ada yang mau tanya? Nggak ada. Tapi suara saya masuk kan? Dengeran ya? Masuk, Pak. Masuk, Pak. Dengeran, Pak. Ya wes. Nah, Lanjut saja. kondisi yang terjadi infinite loop. Infinite loop terjadi kenapa? Karena counternya tidak diupdate ya. Atau yang menyebabkan itu keluar dari while itu tidak diupdate. Contohnya seperti ini. Ini while 6 kurang dari 10, 6-nya 1. 6 akan bernilai 1 terus. Dia akan muter terus di sini, nggak akan keluar. Apa yang terjadi? Namanya infinite looping ya, namanya infinite looping. Ini ada yang join. Nah, infinite looping. Dia muter terus di sini ya. Oke. Break kemarin pernah pada saat switch ya. Break itu adalah keluar dari perulangan ya. Break itu adalah keluar dari perulangan. Meskipun perulangannya belum selesai, tapi kalau di break berarti putus ya. Misalnya kita janjian selama 10 tahun nih, 10. Tapi begitu tahun kelima kita break. Break nggak akan lanjut ke tahun ke-6, tahun ke-7, tahun ke-8 nggak lanjut ya. Karena putus di tahun ke-5 ya. Break keluar dari perulangan ya. Kalau nggak kepepet jangan dipakai ya. Karena ini merubah algoritma ya. Kita algoritmanya kurang dari 10. Ternyata pada saat 5 di break ya. Kecuali kepepet ya. Kecuali kepepet boleh pakai break ya. Saran saya jangan dipakai. Oke. Kita contohkan dulu ya. Oke. Bisa dibuka netbinnya ya. Bisa dibuka netbinnya. Saya share netbin saya sekarang. Oke, kelihatan netbin saya ya. Kelihatan netbinnya. Oh ya, oke. Saya pakai yang kemarin aja. Yang lain bisa dibuka netbinnya juga ya. Bisa dibuka netbinnya buat praktek ya. Tapi lihat saya dulu. Cuma dibuka dulu aja. Nanti waktu saya kasih tas atau apa bisa dicoba ya. Bisa dicoba. Oke, sekarang lihat saya dulu. Nah, ini. Scanner sudah bisa kemarin? Scanner sudah bisa belum? Kalau saya bisa cuma agak lupa, Pak. Oh, agak lupa ya. Memang scanner ini hafalan ya, hafalan. Jadi harus kadang dilihat ya, kadang dilihat nggak masalah. Ini hafalan. Jadi kalau lama-lama terbiasa lebih bagus ya. Tapi memang ini adalah hafalan. Scanner itu mengambil inputan ya, scanner mengambil inputan. Oke. Ini kita tinggal dulu scanner. Kita fokus ke perulangan. Ya. Kita fokus ke perulangan. Oke, perulangan. Ini apa ini? Kita new project, biar terbiasa bikin new project ya. Kita bikin project baru. Pilih Java application. Kalau yang pakai yang Java yang kemarin, yang di lab itu, pilihnya apa kemarin? Java with apa itu kemarin ya? Pokoknya yang Java application ya, Java application. Nah, ini misalnya belajar perulangan. Oke, ini. Nah, dulu. Lama. Oke. Kalau teman-teman bingung ini proyeknya banyak, di close saja yang bukan yang nggak dikerjakan ya. Ini klik kanan, close. Mana close? Close grid project. Oke, nah kita fokus ke sini, belajar perulangan ya.
Sama ya konsepnya, pasti ada package, ini biarkan saja. Terus kelas. Kelas ini sama namanya dengan nama projectnya. Hurufnya depan besar, spasi nggak boleh ada, digantikan oleh huruf besar. Sama ya. Kemudian ada main. Codingnya ada di sini. Jangan di sini, jangan di sini, jangan di luar sini ya. Jangan di luar sini, jangan. Di sini ya. Nah, di dalam main-nya. Sementara ini hanya coding di dalam main. Oke. Kita mau perulangan ya. Misalnya kasusnya sholat tadi ya. Sholat itu ada sholat isya ya. Kita mau bikin perulangan sholat isya. Sholat isya. Berarti apa kira-kira variabelnya? Variabelnya apa kira-kira? Boleh ngomong ya, ngomong nyalakan aja mikrofonnya ya. Mikrofonnya dinyalakan. Boleh. Variabel apa? String. String apa? Rokaat. Rokaat. Oke. Lebih mending integer ya. Karena rokaat kan ini integer, jangan string ya. Nah, rokaat. Berapa rokaat bisa itu? 4. Oke, nah. Jadi ya. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi ada rokaat itu ada 4 ya, rokaat 4. Itu isya ya. Isya adalah rokaatnya adalah 4. Boleh mau string. Kenapa? Ada yang manggil saya? Enggak. Oke, lanjut ya. String nama sholatnya misalnya ya. Nama sholatnya. Nama sholat. Kita kasih Isya. Nah, oke. Nah, rokaatnya 4 ya. Ini adalah rokaat total rokaat terakhirnya ya. Rokaat terakhirnya sholat isya itu adalah 4. Nah, kira-kira inisialisasinya apa ini? Yang diulang itu apa kira-kira? Rokaat. Rokaat juga ya. Tapi nggak bisa kita ngasih nama rokaat ini. Nggak boleh, karena ini sudah ada namanya rokaat. Jadi kalau kita ngasih nama 2 orang yang sama itu nggak bisa. Yusuf, ada 2 Yusuf. Saya panggil Yusuf oleh 22 ya. Di pemrograman nggak boleh, harus 1 ya, harus 1. Nah, ini apa? Misalnya rokaat berjalan ya, rokaat berjalan. Rokaat sekarang, ya. Sama dengan berapa rokaat sekarangnya? 0. Berapa? 0. Oke, 0. Rokaat sekarang adalah rokaat ke 0 ya, rokaat ke 0. Ini tergantung algoritma ya, boleh mulai 1, boleh mulai 0. Jadi kalau rokaatnya 0, berarti sholatnya isya itu adalah rokaatnya 0, 1, 2, 3. Ya. Kalau rokaatnya 1, berarti 1, 2, 3, 4. Tergantung algoritma ya, algoritma. Iya. Ini nanti mempengaruhi kurang dari atau kurang dari sama dengan. Rokaat sekarangnya adalah 0. Kita coba pakai while terlebih dahulu ya. Kita coba menggunakan while. While. Apa yang di dalam sini? Nah, selalu pakai gini. Saya tulis while, buka kurung buka. Kalau belum tahu apa yang ditulis, tutup dulu. Kurung kurawal buka, langsung kurung kurawal tutup. Saat kita bikin buka, kita langsung bikin tutup ya. Ini teknik aja, nggak ngikuti ini juga tetap jalan. Yang penting kita tahu kapan kita buka, kapan kita tutup. Jadi biar kita nggak kelupaan tutup ya. Kita biar nggak kelupaan tutup. Oke. Kira-kira akan berulang sampai apa sholat ini? Sampai Jika rokaatnya apa ini? 4. Jika Rokaatnya 4. Rokaatnya Sekarang 6. nah, apa ini? Tanda apa? sama dengan Sama dengan? Lebih kecil dari Lebih kecil dari lebih kecil. 4 ya, 4. Ini kan 4 kita sudah punya variabel nih. Variabel adalah tempat untuk menyimpan nilai ya. Variabel itu adalah tempat untuk menyimpan nilai. Saat kita 4 seperti ini, ya sama nilainya dengan 4 yang di sini ya. Tapi ini kalau kita rubah 5 atau kita rubah 3 maghrib, ini akan tetap menjadi 4 ya. Makanya kita lebih baik pakai wadahnya aja, pakai wadahnya yaitu kurang dari rokaat. Saat ini kita rubah 3, ini maghrib. Ini nggak berubah ya, algoritmanya tidak berubah ya, tetap ya, algoritmanya tetap. Jadi usahakan itu kita fleksibel ya. Tujuannya biar apa? Biar fleksibel. Saat ini berubah, ini otomatis nanti berubah. Itu fungsi dari variabel. Pak, kalau gini Pak, ya nggak salah. Tapi kalau misalnya ada perubahan, harus berubah yang menjadi 3, suku menjadi 2, harus seperti itu.
Ini kan misalnya kita nanti rubah menjadi inputan, nanti kan beda nanti ya. Oke. While rakaat sekarang kurang dari 4. Nah, kurang dari apa? Kurang dari sama dengan? Dari. Kenapa kok kurang dari? Karena kan mulai 0. Karena mulai 0. 0 ya. Karena mulai 0, jadi kurang dari ya. Oke. While rakaat sekarang kurang dari 4 ya. Rakaat sekarang kurang dari 4. Misalnya kita melakukan takbir ya, kita tampilkan aja, kita melakukan takbir. Shot ini untuk menampilkan ya, untuk menampilkan. Kita melakukan takbir. Oke, takbir. Habis takbir apa? Rukun sholat apa? Rukun sholat. Satu niat dulu ya. Niat itu diulang-ulang nggak? Niat itu diulang-ulang nggak? Enggak. Berarti taruh di dalam luar. While ya. Kalau tidak diulang, ditaruh di dalam luar while. Oke, ya. Baca nomor lah. Kemudian takbir. Setelah takbir membaca Al-Fatihah. Ya. Membaca Al-Fatihah. Jangan lupa titik koma. Setelah membaca Al-Fatihah. Surat pendek, baca surat pendek. Surat pendek. Membaca surat pendek. Setelah membaca surat pendek. Rukuk. Oke. Rukuk tidak ya. Tidak. Habis itu tidak. Sujud. Terus duduk antara dua sujud ya. Duduk antara dua sujud. Habis itu sujud lagi kan? Ya. Ini perulangan, tapi ini kalau pasti cuma seperti ini boleh ditulis 2 gini, nggak diulang nggak apa-apa ya. Tapi kalau ini diulang terus kan jangan di-copy terus yang 4 ya. Kacau nanti, makanya pakai perulangan ya. Karena kalau 3 kita merubah kopian kan nggak bisa ya. Jadi makanya tetap pakai while. Kalau ini kan mesti 2 toh. Rakaat kan sujudnya apa? 2. Boleh gini nggak apa-apa. Gini nggak apa-apa. Tapi sujud apa yang dilakukan? Jalan. Balik lagi, takbir lagi kan? Iya, takbir. Takbir lagi, oke. Ya. Terus duduk tasyahud awalnya saat apa itu? Rakaat kedua. Rakaat kedua. Kalau ini kan rakaatnya mulai 0 loh. Berarti rakaat berapa? Rakaat pertama. 1 ya, rakaat sama dengan 1. Nah, bukan rakaat pertama ya, rakaat sama dengan 1. Ditaruh di mana? Ditaruh di sini ya, ditaruh di sini. If rakaat sama dengan jangan lupa sama dengannya 2. Kalau di if ini ya sama dengannya 2 ya. Buka langsung tutup. Kita buka kurung kurawal langsung tutup. Jangan lupa. Nanti kalau sudah kurungnya banyak ini nanti banyak nih. Ya. Okay. Jika rakaatnya rakaat kedua atau rakaat sama dengan 1, maka kita melakukan namanya tasyahud awal. Tasyahud awal ya, tasyahud awal. Okay. Kita awal. Kemudian kita melakukan tasyahud akhir ya. Tasyahud akhir kan pasti sekali juga kan? Iya. Tasyahud akhir dan itu di terakhir kan? Diulang nggak kira-kira tasyahud akhir itu? Enggak. Boleh ditaruh di luar while. Boleh ditaruh di luar while. Tasyahud. Oke. Masa pencarian dulu. Ini pakai while ya. While. Rakaat sekarang kurang dari 4. Sistem outstanding tasyahud akhir-akhir. Coba kita run. Coba kita run dulu. Nah nih, niat takbir membaca Al-Fatihah, membaca surat pendek, sujud, takbir lagi, rukuk, i'tidal, sujud.
Oh, nggak ada tasawuf ya? Iya. Oh, sorry. Rokaat ini. Harusnya apa ini? Bukan rokaat ini. Apa ini? Rokaat sekarang. Rokaat sekarang, ya benar. Oke, itu yang lagi jalan, toh. Misalnya kita tampilkan ini. Sekarang ini posisi rokaat berapa ya? Oke. Oh, misalnya kita kasih tanda pakai gini. Nah, rokaat ke. Ini plus ya. Jadi kalau menggabungkan kata-kata sama ini pakai plus. Nah, ini. Kita tambah lagi misalnya. Kita kasih ini sama dengan lagi. Ini kita bacakan dulu. Oh, ini kurang dari rokaat ya. Nah, ini kira-kira apa yang kurang nih? Itu apa Pak? Yang rokaat yang nanti 34 itu nggak pakai surat. Oh, rokaat ke-34 tidak pakai surat. Berarti ini diapakan ini? Di if ya. Nah, di if. If rokaat sekarang apa ini? Sama dengan Dia membaca surat pendek itu saat rokaatnya berapa? Lebih dari 1. rokaat 1 sama 2. Kurang dari 2 ya, atau kurang dari sama dengan 1 ya. Jadi rokaat 0 atau 1 dia akan bernilai true ya. Rokaat 0 atau 1 dia akan bernilai true. Nah. Iya. Ya, jadi 0 sama 1 bernilai true. Kita harus biasakan paham true false-nya ya. Kadang itu kebalik ini. Oh, lebih besar 2 atau lebih besar 1. Ya, ini malah kebalik ya. Harusnya malah kurang dari sama dengan 1. True-nya akan kurang dari sama dengan 1 ya. Ini baca surat pendek. Rokaat sekarang ya. Ini yang terjadi infinite looping ini tadi. Ya nggak berhenti-berhenti. Oh, sampai bawah terus keluar. Apa yang kurang kira-kira berarti? Break. Update. Yang lain. Update-nya ya, update-nya. Ini kan rokaatnya 0 terus nanti ya. Rokaatnya itu akan 0 terus. Karena rokaatnya nggak nambah-nambah ya. Nah, ini harusnya ditambah. Rokaat sekarang plus. Jadi setelah sujud, untuk takbir lagi itu nambah rokaat kan? Nambah rokaat. Nambah rokaatnya di sini ya, jangan ditaruh di tengah sini. Jadi begitu selesai sujud baru nambah rokaat ya. Begitu selesai sujud baru nambah. Pemrograman itu urut ya. Pemrograman itu urut. Kalau kita nambahnya di atas, ini akan nambah dulu. Kacau nanti di sini ya. Baca surat pendeknya, rokaat sekarangnya sudah nambah ya. Pemrograman urut ya, nambahnya ditaruh di bawah. Oke, ini coba kita run. Loh, ada error. Oh, enggak ada. Agak lemot. Ya. Nih, nah, rokaatnya kan 0 ya, karena mulainya dari 0. Takbir. Oh, niat di luar rokaat ya. Takbir, membaca Al-Fatihah, surat pendek, rukuk, i'tidal, sujud, sujud. Rokaat ke-1. Takbir, membaca Al-Fatihah, rukuk, i'tidal, sujud, tasawuf awal. 2, 3. 3 tasawuf akhir. Benar ya? Pak, bingung Pak. Rokaat kan mulai dari 0. Perulangan kita mulai dari 0 gini boleh. Nah, perulangan kita dari 0 gini boleh, tapi yang ditampilkan plus 1 gini boleh. Tapi jangan lupa kita kurung ya. Kenapa kalau nggak dikurung? Kalau nggak dikurung, coba kita lihat apa yang terjadi kalau nggak dikurung ya. Sama juga kan. Nah, jadinya gini, 0, 1 ya. Karena rokaat ini string, ini integer. String ditambah integer akan berubah menjadi string. Jadi rokaat ke 0. Ditambahin ini sudah jadi string kan. Akhirnya ditambah integer lagi tetap jadi string. Jadi 0,
1 ya. String digabung integer akan berubah menjadi string ya. String itu kata-kata ya. Makanya ini harus dikurung biar dieksekusi terlebih dahulu. Jadi akan integer ini ditambah integer ini baru digabungkan dengan string ya. Baru digabungkan dengan string. Kita coba. Nah, rakaat ke-1 takbir, baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah, surat pendek, rukuk, i'tidal, sujud. Oke, benar ya. Rakaat kedua juga benar, rakaat ketiga. Takbir, baca Al-Fatihah, nggak baca surat pendek ya, benar ya. Rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara sujud, sujud. Oke. Nah, boleh. Ini benar ya. Ini algoritmanya benar, menggunakan while. Misal ini saya rubah menjadi inputan ya. Saya rubah menjadi inputan, scanner. Input. Kita mau bikin semua sholat bisa ya. Semua sholat bisa. Tergantung berapa rakaat. Tambah add import ya. Jangan lupa kalau import. Rakaatnya kita ambil inputan ya. Oke. Ini nggak usah dulu misalnya, masalahnya nggak usah. Kita aja. Oke. Berapa rakaat? Ini input. Rakaatnya akan di input ya. Rakaat sekarang pasti mulainya 0. Nah, ini dia nunggu inputan kita nih. Nunggu inputan kita. Kalau nggak kita kasih kata-kata, nggak akan keluar kata-kata itu ya. Masukkan rakaat ya, kita kan nggak ngasih kata-kata ya, jadi nggak akan keluar. Misalnya kita input 3, berarti 3 rakaat ya. Saat kita input 3, berarti 3 rakaat. Rakaat 1, benar ya, baca Al-Fatihah, surat pendek, rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud. Takbir lagi, Al-Fatihah, surat pendek, rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara sujud, tasyahud awal. Ini maghrib ya. Rakaat ketiga, takbir, Al-Fatihah, rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara sujud, sujud, tasyahud akhir. Benar ya. Nah, kita coba kalau subuh ya, kita tambahi masukkan rakaat. Subuh berapa rakaat? 2. 2 ya. Jumlah rakaat subuh 2. Nah, ini benar. Takbir, Al-Fatihah, surat pendek, rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara sujud, sujud. Rakaat keduanya takbir, Al-Fatihah, surat. Nah, tasawufnya 2 kali, tasawuf awal sama tasawuf akhir. Berarti ada yang kurang nih kalau kita mau bikin global. Tasawuf awal itu akan dieksekusi saat rakaatnya rakaat 2 kan? Tapi bukan apa? Tasawuf awal itu akan dieksekusi saat dia rakaat kedua, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Itu kan benar kan? Tasawuf awalnya adalah rakaat kedua. Tapi bukan pada saat apa? Inputannya 2. Bukan inputannya adalah 2, boleh. Kita berarti kasih apa? Dan kan? Dan rakaatnya bukan tidak sama dengan 2 ya, bukan 2 kan? Ya. Kalau rakaatnya bukan 2, maka tidak tasahud awal ya, maka tidak tasahud awal. Rakaatnya, total rakaatnya itu loh, bukan 2, maka tidak tasahud awal. Kalau 2 itu, kalau selain 2 tidak tasahud awal ya. Kalau rakaatnya 2, kita coba aja subuh. Subuh rakaat sekarangnya 1 ya. Rakaatnya subuh kan 2. 2 tidak sama dengan 2. True atau false? 2 tidak sama dengan 2. False ya. Kan 2 sama dengan 2. Berarti tidak masuk ini ya. Kalau rakaatnya 4, duhur. 4 tidak sama dengan 2. True atau false? True ya. Berarti akan masuk sini. Berarti tasawuf awal
dieksekusi saat rokaatnya itu 2, rokaat sekarangnya itu sama dengan 1 karena kita mulai 0 ya. Rokaat sekarangnya itu 1 atau rokaat kedua dan rokaatnya total itu bukan 2 ya, atau bukan sholat subuh. Ya, coba kita kan. Bukan 2 ya. Kalau bukan 2 tasawuf awal. Dua ya. Oke, langsung kan tasawuf. Oh, ya, benar. Coba kita run lagi. Kalau sholat maghrib atau duhur. Benar ya, tasawuf awalnya keluar, akhirnya adalah tasawuf. Oke, ini algoritmanya. Algoritma dalam melakukan sholat ya, sholat wajib. Pak, kalau inputnya 5, Pak, gimana? Boleh ditambahi pengecekan ya. Pengecekannya di sini. Pakai else nggak? Kan nggak pakai else, toh? Kalau rokaat 2 itu tasawuf awal, kalau rokaat 1 kan nggak ngapa-ngapain ya. Berarti tidak pakai else ya. Berarti tidak pakai else. Nah, misalnya kita mau ngecek inputannya. If jika rokaatnya, inputan rokaatnya kurang dari sama dengan 4, berarti kan benar kan? Kalau rokaatnya kurang dari sama dengan 4, itu kan benar, toh? Ya. Kalau saya inputnya 5 kan salah kan berarti ya? Ya. Saya inputnya 5 kan salah. Oke. Kalau benar itu saya eksekusi ini. Saya cut, saya taruh dalam sini. Nah, gini nih yang kadang kurungnya jadi jelek kan? Kurungnya jadi jelek. Bisa klik kanan, format. Ini jadi rapi lagi nanti. Nah, kurungnya jadi benar semua ini. Nah, ini juga di dalam sini ya. Ini di dalam sini. Nah, kalau lebih besar dari 4, apa yang terjadi? Misalnya kita kasih pesan, jumlah rokaat yang diinput salah. Ya. Terus jumlah rokaat sholatnya salah, boleh ya. Yang diinput salah. Nah. Coba kita run. Ini sekalian belajar if else yang kemarin ya, challenge ya. 5 misalnya. Nah, keluar jumlah rokaat yang diinput salah. Namanya 5-nya kok di sini ya. Sama aja sebenarnya. Jumlah rokaat yang diinput salah. Coba kalau kita masukkan 4. Ah, benar ya. Nah. Kalau 5 akan keluar ini ya. Kenapa ini nggak ada else? Karena memang nggak ada yang dilakukan kan. Beda sama yang ini. Kalau nggak ada yang dilakukan ya nggak usah pakai else. Tapi kalau mau memberitahu sesuatu ya pakai ini. Contohnya ini, lain yang tanpa else. Kalau rokaat 1 dan rokaat kedua itu baca surat pendek. Rokaat ketiga dan rokaat keempat kan nggak ngapa-ngapain kan, berarti tidak pakai else. Kalau ada sesuatu yang dilakukan menggantikan surat pendek, berarti pakai else. Tapi kan nggak ada, jadi tidak pakai. Oke, ini kalau pakai while ya. Ini kalau pakai while. Ada yang mau ditanyakan kalau pakai while. Jadi while-nya dari sini. Ini kan kita mulai banyak kurungnya nih. Ini kurungnya mana, ini kurungnya mana. Nanti akan kita bekerja itu banyak kurung. Makanya kita harus tahu bukanya di mana, tutupnya di mana. Ya. Makanya harus ada tab ini loh. Bayangkan kalau rata kiri semua kan nggak ada tabnya tuh. Kita bingung nanti tutupnya di mana. Kalau kita lihat kurung buka di sini, kita lihat. Ini masih bukanya while ya, lurusnya while. Nah, tutupnya di sini. Berarti scoop sini. Nah, itu adalah scoop yang diulang ya. Scoop itu ada batasan ya. Batasan itu yang diulang. Temboknya itu sini sampai sini ya. Temboknya itu sini sampai sini. Ini kalau pakai while. Ada yang ditanyakan? Pak, kalau else-nya di luar dari kurung nggak apa-apa, Pak? Buat kurung baru gitu, kurung kurawa baru. Else-nya ini, ya. Else-nya mana maksudnya? Ini. Else itu harus melekat ya. if ya. Jadi misal gini, saya punya if di sini ya. If ada buka kurung, tutup kurung, if rokaat misalnya ya, sama dengan 4 misalnya. Kan saya buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal kan? Ini harus ditutup ya.
Dan else harus di luar if-nya ini. Else harus di luar, nempel tapi nggak boleh kita ada statement di sini, nggak boleh. Harus nempel sama kurung kurawal tutupnya if. Kita buka lagi, tutup lagi. Nah. Else ini harus nempel sama tutupnya ini, tutupnya if ya. Else harus menempel dengan tutupnya if. Kita cobain di atas, lihat. Ada if ini kan? Nah ini kita lihat tutupnya di mana. Nah, harus ditutup dulu, baru dikasih else. Kalau ini nggak kita tutup di sini error, ya. Kalau kita tutup di sini, kemudian kita kasih statement yang lain, nggak error, nggak boleh. Else harus menempel pada tutupnya if. Ini tutupnya if. Kalau mau dikasih else harus langsung nempel ke tutupnya if, ya. Tutup if langsung else. Jadi harus nempel ya, nempel ke sini ya, nempel ke sini. Itu kalau else ya. Ini yang while-nya di sini ya. Ini kita mulai gabung if sama perulangan loh ya. Jadi mulai dibiasakan ya, mulai dibiasakan. Ada if, ada while ya. Di dalam while ada if ya. Jadi bisa menyesuaikan ya, algoritma kan bisa menyesuaikan. Awalnya kan kita nggak ada ini. Awalnya kan kita gini ya. Nah, oh ternyata rokat pendek itu rokat ke 0 dan ke 1. Atau ke 1 dan ke 2, tergantung mulainya dari berapa ya. Oke, jadi kita pakai seperti ini. Keluarnya di tengah, nggak masalah. Nggak masalah. Ini saya rapikan sekalian. Oke, ini kalau pakai while. Kita sekarang mau coba pakai for ya, pakai for. Pak, kalau dual gimana Pak? Ini konsepnya kita while ya, kita cek dulu, baru kita langsung jalankan ini. Pakai dual juga bisa, nanti kita lihat ya. Pakai dual dulu aja, kita coba pakai dual. Kan nggak ada rokaat yang cuma 1 toh. Jadi nggak apa-apa kita pakai dual ya. Cuma hati-hati kalau pakai dual. Kalau pakai dual itu ngeceknya di belakang ya. Ngeceknya di belakang sini. Kita tutupnya while tadi. Ah, ini di sini. Nah, sama sebenarnya. Ini kita kasih do di sini. Nah, gitu. Dia jalankan dulu, kemudian baru ngecek ya. Bedanya kalau ini harus pakai titik koma terakhirnya. Nah, ini saat kita menggunakan do dan while ya, do dan while. Ini akan kita eksekusi dulu, ya, eksekusi dulu. Baru dicek. Kalau misalnya benar, yang ngulang lagi. Kalau misalnya enggak, keluar. Ya. Coba. Ini kalau do while. Misalnya jumlah rokatnya 3 ya, maghrib. Rokat niat ya, rokat ke 1, sujud, tasyahud awal, tasyahud akhir. Sama ya, 3. Kok nggak ada suaranya? Pak, mikrofon nyalain Pak. Mikrofonnya mati, Pak. Woi, wifi. Pak, mikrofonnya mati, Pak. Pak, mikrofonnya mati, Pak. Oke, wes keluar. Sudah, Pak, sudah. Nah, barusan kan matinya. Oke. Lanjut lagi ya. Ini kalau pakai while ya tadi ya. Nah, sekarang mau kita coba pakai for ya. For. Ini while-nya kita biarkan dulu. Kita pakai for. For itu sama seperti ini bisa di while kan ya. Ini bisa while ini bisa di for kan ya.
For itu isinya adalah depan ini inisialisasinya. Ini kan inisialisasi ini. Saya pindah ke dalam sini. Set. Nah. Kemudian batasannya atau pengecekannya. Set. Pindah ke sini. Terakhir adalah update-nya. Update-nya mana ini? Nah, ini update-nya. Kita cut ya. Saya cut. Nah. Ini kita hapus. Nah, ini adalah menggunakan for, ya, for. Jadi sama seperti pakai while, cuma ini lebih simple ya, langsung jadikan satu baris, ya, satu baris. Inisialisasinya taruh di awal. Ini adalah kondisinya. Ini adalah increment-nya. Saya ulang, pelan-pelan ya, saya ulang. Ando nih. Nah ini, saya pakai for ya, for. Ini adalah saya ambil inisialisasi, saya ambil taruh depan, dipisahkan titik koma ya, jangan lupa dipisahkan titik koma. Kemudian ini adalah kondisinya, taruh di sini kondisinya. Terakhir adalah increment-nya ya, atau update-nya, ini update-nya. Keunggulannya pakai for itu biar kita nggak lupa ya. Oh, kadang lupa naruh ini. Kalau ini kan kita pasti harus paket ini, inisialisasi, update, kondisi, update. Ya. Kurung kurawalnya jangan dibuang ya. Kurung kurawalnya jangan dibuang. Oke. Ini adalah pakai for. Pakai for. Saran. Rokaatnya misalnya 3. Sama ya. Iktidal, sujud, duduk datar, sujud. Ini ada tasawuf awal. Ini kan pakai surat pendek ya, rakaat kedua, rakaat ketiga tidak pakai surat pendek. Terakhir tasawuf akhir. Ini adalah for dan if ya, for dan if. Ini nanti saya rekam kok. Ini saya rekam, nanti saya share ke classroom ya. Nanti kalau mau dilihat-lihat ulang bisa. Dan nanti buatnya saya share. Buatnya saya share. Ya, ada yang ditanyakan dulu sampai sini. Saya bikin, coba dibuka netbin-nya ya, buka netbin-nya. Mana ya, saya bikin satu netbin. Bentar, saya bikin soal sedikit simpel aja. Bukan netbin-nya dulu ya. Kemudian bikin project namanya deret ya. Bikin project namanya deret. Tentu sama apa ini? Nah ini nggak usah nih. Nah ini deret. Coba bikin seperti ini. Ini nggak pakai if, fokus ke for atau while-nya dulu ya. Kalau tadi buat ilustrasi boleh pakai if dan lain-lain ya. Kalau ini kita teman-teman praktek, fokus ke sini. Input adalah satu angka integer ya. Inputnya adalah satu angka integer. Outputnya adalah deret dari 1 sampai angka tersebut. Contoh, jika inputnya 5, outputnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Oke, paham maksudnya? Dicoba ya, boleh di-share layarnya ya. Boleh di-share yang sudah buka netbin, boleh di-present layar netbinnya. Nanti biar bisa saya kasih. Ya, Pak. Ya. Buin netbin saya nggak bisa, Pak. Kok error, Pak? Sapa iku? Rizaldi, Pak. Oh iya, ndi. Sayang no.
build-nya nggak bisa Pak, error gitu. Setiap Build- ngerunning gitu error terus Pak. Padahal Errornya apa? Coba kamu tampilkan di layarmu. Kamu share bisa nggak? Kamu share di layarmu. sebentar Pak. Ya. Di present ya, di present. Yang lain coba ya. Kalau mau konsultasi boleh dinyalakan layarnya ya, di share netbin-nya ya. Atau enggak pun boleh di share aja netbin-nya ya, biar saya bisa lihat. Nanti 15 menit atau 20 menit lah. Setelah itu kita bahas bareng-bareng. Soalnya kelihatan toh? Kelihatan, Pak. Oke, Kelihatan. coba aja. Presenting itu ya, caranya nge-share screen itu presenting gitu loh. Terus pilih bisa full window itu semua atau pilih window tertentu. Biasanya saya window tertentu pilih NetBeans ya. Pak, kalau misalkan tanya soal running boleh nggak, Pak? Tanya soal apa? Running. Ya, gak apa-apa. Kenapa? Ini kok hasilnya nggak bisa kayak punya bapaknya gitu. Coba kamu tampilkan. Tapi Ya. saya pakai layar tapi Pak. Ini Pak. Oh, share anunya nggak? Oh, kamu pakai HP ya? Iya Pak. Oh, ya wes. Bleret iki. Nggak kelihatan dah Pak. Iya, Kak Keto. Kenapa? Errornya kenapa itu? Enggak, bukan error Pak. Cuma tampilannya nggak bisa, hasilnya gitu nggak bisa. Cuma building sukses gitu aja. Oh, lah kamu nggak ngeprint apa-apa itu. Oh gitu. Iya, jadi itu yang ditampilkan di bawah sini. Ah. Sorry, share layar saya ya. Oke. Now. Bentar ya, saya tutup dulu soalnya. Nah, yang ditampilkan di dalam sini
Itu yang kita print ya. Kalau kita nggak ngeprint apa-apa, ya kosongan jadinya ya. Langsung build successful ya. Kalau kita nggak ngeprint apa-apa, kita kosongan ya, build successful. Kalau kita ngeprint ini, berarti ini akan keluar pertama. Nggak akan keluar niat dulu. Niat akan keluar kalau rokaatnya kurang dari sama dengan 4. Yang keluar pertama adalah ini. Terus habis itu adalah mengambil inputan rokaat. Aku masih punya Nah, itu banyak. baru ngetek. Ya, Oh iya Pak. paham? Iya Pak, paham Pak. Oke, saya share lagi yang ini. Oke. Oh, ini rata-rata banyak pakai HP ya? Iya Pak, pakai HP Pak. Iya Pak. Oh, iya. Iya pakai HP Pak. Kalau pakai HP sulit share screen-nya belum tentu bisa ya. Kan beda ya. Kalau pakai laptop yang bisa. Yang pakai laptop siapa? Ada yang pakai laptop? Saya Pak. Oh, bawa saya itu. Agung. Oh, Agung. Oke. Coba kamu share screen bisa? Share screen-mu. Iya Pak. Ada net benih atau? Saya nggak pakai net, soalnya keberatan Pak. Oh, pakai apa? Notepad Plus. Intel Leads. Intel Leads. Intelin. Iya. Oh, belum pernah pakai saya. Ya, nggak apa-apa, sama aja. Yang pakai laptop boleh dianu, share screen-nya. Biar saya bisa lihat anunya. Mas Agung ganteng. Kamu share presentnya, present. Kamu present kan? Ini masih mukamu ini, Agung? Iya. Ya, present. Oh ya, ini kamu duplikat layar ya? Ya wes nggak apa. Coba. Minimation nggak apa-apa browsernya. Nah ini saya bisa lihat langsung. Ini udah selesai nih. Iya. Oh error. Oh ya, tahu errornya di mana? Java class expected. Iya. Benar ya errornya. Ini loh. Integer B kurang dari A ini loh. Oh itu kan. Ya. Kalau integer B seperti ini, itu dia bikin baru lagi kan? Iya sudah Pak. Ini Pak. Lah ini kan sudah ada B. Oh iya sih. Iya. Ini Pak. Ya.
Ini masih error nggak nih? Agung ini kelas apa? Pagi apa siang? Pagi. Oh pagi. Anu mahasiswa siapa dulu? Pak Andi. Pak Andi. Andi. Kurang dikit tuh. Gimana tuh, Pak? Ah, benar ya. Ya, benar itu. Kelulusan nggak apa-apa, akhirnya. Apa presentingmu apa lagi? Yang lain, kalau mau tanya boleh, mau diskusi. Sampai 9.45 ya, 4 menit lagi kita bahas. Ahmed bisa, Ahmed? Ya, bisa, ada yang sudah lagi? Udah. Ada yang sudah? Sudah, Pak. Anu, pakai laptop atau pakai anu? Pakai HP, Pak. Oh, pakai HP juga. Sulit juga lihatnya kalau pakai HP. Kamu pakai For apa pakai Wile? Pakai For, Pak. Pakai For. Oh iya. Coba lihatkan sekilas sih. Gimana caranya, Pak? Lah iya, gak iso ya. Kau mau malahan, leret mau. Kita pakai For, kita bahas saja ya. Kita bahas saja. Oke, kita bahas. Saya share netpin saya tadi. Stop sharing. Kemudian saya share netpin saya. Oke, share.
Oke, nih kita bahas ya. Kita bikin new project lagi namanya deret. Jangan lupa adanya besar. Deret. Pak, kalau bikin kelas saja bisa, Pak? Bisa ya. Kayak tadi sama Agung itu bikin kelas saja bisa, tapi harus ada mainnya. Dan harus ngopininya sendiri ya. Tapi kalau kita bikin project lagi juga nggak masalah. Kita ambil inputan ya. Kalau bingung ambil inputan, gini aja dulu nggak apa-apa ya. Misalnya ini, input, integer input sama dengan apa, misalnya 5. Bisa pakai while, bisa pakai for, bisa pakai while ya. Tapi kalau ini lebih for atau while ya. Karena ngecek dulu dia. For. Atau while dulu, while. Buka, tutup, buka kurung tutup, kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup ya. Nah, pertama harus ada namanya inisialisasi ya. Inisialisasi yang pertama di print ya, angka misalnya ya. Berapa angka yang pertama kali di print? Kok sepi nih. Angka yang pertama di print berapa? 1. 1, oke. 1. Well, perulangan ya. Perulangan sampai apa kira-kira? 5. Sampai 5, Pak. Sampai 5, berarti gimana nih? Saat angka apa? Lebih kecil sama Lebih kecil sama dengan 5. Lebih kecil sama dengan 5. Nah, ini jangan 5. Kalau 5 terus ya, jadi inputnya kita input. rubah 7 jadi tetap 5 ya. Sesuai sama Ya, input. ya. Dan angka kurang dari sama dengan input ya. Terus yang ditampilkan apa? Yang ditampilkan angkanya ya, angkanya. Tambah spasi, kalau mau tambah spasi kasih aja seperti ini. Nah. Incrementnya jangan lupa, incrementnya apa? A++, angka plus. Ini akan angka ya. Kalau kita berubah A ini bingung nih. A ini punya siapa? Ya, ya angka. Angka plus. Putaran. Mana rannya ini? Nah, ini putaran. Nah. Oh, ini sistem outprint learn ya. Kalau kita nggak mau di enter ya print aja. Print. Ya, print aja. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini kalau pakai while. Kalau pakai for sama. Ini kan, kita bikinkan rumahnya dulu. For itu awalnya itu adalah inisialisasi. Ini ya, taruh sini. Nah, ini kan double nih, integer, nggak boleh ya, nggak boleh. Ini bisa dihapus 1 atau kita ganti variabel. Misalnya angka untuk for. Nah, angka untuk for ini gini. Ini angka untuk for. Inputnya tetap kan, terus angkanya plus. Angka untuk for. Kenapa kok error? Kurung tutup expected. Oh, ini nggak boleh. Nah. Jadi angkanya sama dengan 1, angka kurang dari input, angka plus. Kita tampilkan angka for. Jangan salah ya. Variabel itu wadah ya. Jadi nempel terus ya, nempel terus. Kalau mau ngeprint angka ya angka yang di sini nanti yang di print ya. Nah, ini angka. Tapi kalau angka for ya yang ini. Ini angka for. Sistem outprint angka for plus ya. Kita coba run. Ini kita kasih batas misalnya. Kasih batas. Di print biasa. Nah, ini sama kan? Ini pakai
while sama pakai for. Inputnya diganti Pak, ganti aja di sini boleh. Kalau kesulitan scanner ya sementara ya. Nah 10 kita coba run. Tetap bisa keluar sampai 10. Kita mau pakai scanner. Nah, kita ambil inputan di sini. Ini ditambah dulu ya. N Nah, ini minta inputan nih, nunggu inputan kita nih. Misalnya saya isi 6. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Ini batasnya, ini nggak perlu batas, nggak apa-apa. Ini pakai komen. Komen itu untuk apa? Untuk ngasih tanda. Ini perulangan dengan while. Ini perulangan dengan Oke. Ini contohnya ya. Ada pertanyaan? Ini saya share nanti ya. Ini sama ini nanti saya share. Kemudian ini sudah ya. Nanti saya kasih tugas ya. Ada tugas ya. Tapi tugasnya mandiri ya. Kerjakan sendiri, dikumpulkan minggu depan ya. Dikumpulkan minggu depan. Tugasnya seperti apa? Seperti ini. Nah, saya share yang PowerPoint. Ini ya, ada 2 soal, dikerjakan dua-duanya. Ini mirip ya, mirip tapi ini beda ya. Nanti biar kelihatan teman-teman. Dikerjakan dua-duanya. Pak kalau cuma bisa 1 ya diupload 1 ya. Kalau bisa 2 diupload dua-duanya. Ini di-share di Classroom, Pak ya? Ya, nanti ini sudah di-share di Classroom, tapi nanti saya bikinkan tas di Classroom-nya. Tasnya saya bikinkan di Classroom-nya, nanti diupload di situ. Sama seperti tugas yang if ya. Kumpulkan .java-nya saja atau codingannya itu pindah ke teks, kemudian ditaruh lagi ke Classroom atau di copy, masukkan komen di Classroom ya. Boleh. Sama seperti tugas yang if kemarin. Cuma ini soalnya gini. Joko sedang mengumpulkan uang untuk membeli sebuah rumah dengan istrinya. Dia menabung selama beberapa bulan dengan jumlah tertentu. Bantulah Joko menghitung tabungannya setiap bulan. Terdiri dari 3 angka integer. Inputannya 3 ya. Atau 3 variabel. Yaitu variabel N, variabel A, sama variabel B. Boleh diganti? Boleh ya. N itu apa? N itu merupakan jumlah bulan Joko menabung ya. Misalnya N-nya mau diganti jumlah bulan, boleh ya. Tetap N juga boleh. N merupakan jumlah bulan Joko menabung. A merupakan tabungan awal. B merupakan jumlah yang ditabung. Ya. Jadi misalnya, dia nabung selama 5 bulan ya. Selama 5 bulan. Tabungan awalnya 2 juta. Dia nabung setiap bulannya adalah 5 juta. Saldonya bulan pertama itu 2, bulan selanjutnya itu 7 karena 2 tambah 5 kan? 7 juta. Nabung lagi 5 juta jadi 12 juta. Nabung lagi 5 juta jadi 17 juta. Nabung lagi 5 juta jadi 22 juta. Yang ditampilkan adalah saldo per bulannya ya. Ini saldo per bulan. Itu soal yang pertama. Soal yang kedua sama ya, sama. Cuma ini bedanya di sini. T merupakan harga rumah. Kalau ini jumlah bulan, ini kan 5 bulan kan? Berarti ada 5 bulan. Kalau ini adalah harga rumahnya. A merupakan tabungan awal, B merupakan jumlah yang ditabung Joko dalam tiap bulan. Jadi 20, harga rumahnya misalnya 20 juta, ya masih murah mungkin ya. Tabungan awalnya 2 juta. Per bulan nabung 5 juta. 2 juta. Sudah cukup belum buat beli rumah 20 juta? Belum kan? Nabung lagi 5 juta. Jadi 7 juta. Sudah cukup buat beli rumah? Belum juga. Nabung lagi 5 juta. Jadi per bulan itu cuma bisa nabung 5 juta. 12 juta, 17 juta belum cukup, tambah lagi 5 juta, 22 juta. Sudah cukup buat beli rumah? Cukup. Kalau cukup berarti berhenti. Ini bedanya yang pertama dan yang kedua. Kalau yang kedua itu yang pertama adalah berapa bulan, kalau yang ini adalah harga rumahnya. Boleh pakai for, boleh pakai while ya. Yang pertama pakai for, yang kedua pakai while boleh.
Atau yang pertama pakai while, yang kedua pakai for, boleh. Pakai for dua-dua boleh, pakai while dua-dua juga boleh. Ya, bebas. Ada pertanyaan? Pak, yang mari menabung 2 itu, yang 2-nya itu jadi tiap 2 bulan sekali gitu dah? Enggak. 2 ini adalah tabungan awalnya. Tabungan awalnya 2 juta. Setiap bulan nabung 5 juta. Jadi 2 juta kan? Tiap bulan nabung 5 juta. Oh iya. Ya. Dia berhenti saat kalau sudah cukup buat beli rumahnya. Harga rumahnya yang ini 20 juta. Ya. Kalau belum 20 juta nggak berhenti. Kalau kelebihan Pak, ya berhenti. Jadi 19 juta belum berhenti ya. Tapi kalau misalnya perulangannya sampai 20 juta, berhenti ya. Pokoknya sampai cukup buat beli rumah. Ini tabungan awalnya nih, 2 juta loh kan 2. Kalau ininya 3, ya berarti ininya 3. 3 tambah 5, 8. 8 tambah 5. 8 tambah 5 berapa? 13 ya. 13 tambah 5, 18. 25 tambah 5, 23. Nah, 20. Ini tabungan awalnya ya. Tabungan awal. Kalau ini 4, berarti nabungnya 4 juta. 3 tambah 4, 7 ya. 7 tambah 4, 11. 11 tambah 4, 15. 15, 19, terus 19 tambah 4. 4. Kan belum cukup nih buat beli rumah. Kurang 1 juta Pak, ya tetap belum cukup ya. Tambah sini. Kalau misalnya tabungan awalnya 4. Nah, jadi 4. 4 tambah 4, 8. 8 tambah 4, 8 tambah 4, 12. 12 tambah 4, 16. 16 tambah 4, 20. Cukup kan? 20 selesai. Ya. Berarti batasnya itu yang 20 juta itu Pak ya? Iya, ini 20 juta. Inputan ini ya, ini inputan. Ya. Ya. Sama ini. Kalau ini 5 bulan, berarti ini berapapun pokoknya 5 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini lebih gampang. Yang ya beda, biar tahu bedanya. Iya. Kumpulkan ini minggu depan ya, dikumpulkan minggu depan. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Sudah ya, cukup. Kalau cukup ini cukup ya. Jadi kita semoga enggak tahu minggu depan ini masih online atau enggak ya. Kayaknya acaranya masih online ya. Iya. Masih online. Cuma saya nggak tahu ada kuliah online atau nanti kita lihatlah situasinya. Kalau kuliah online Ya, nanti Pak. umumkan. Nggak apa-apa. Iya, Pak. Ya, oke. Iya, Pak. Kita akhiri dengan doa, semoga yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat. Amin. Semoga kesehatan semua ya. Amin. Amin. Doa mulai. Doa selesai. Jadi sesuai edaran kalau kita jangan sering keluar dulu ya. Meskipun nggak ada kuliah tetap di rumah ya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Uri. Jamaah. Oi, ngopi.